Halo Binusian, kembali lagi di sesi podcast bersama alumni Sis Binus. Aku Kevina, host untuk episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan alumni yang super keren dan tentunya bikin penasaran karena beliau ini berkecimpung di dunia programming di salah satu perusahaan SaaS ternama di Indonesia. Langsung aja kita sambut Pak Chandra Kurniawan. Yeay! Selamat Ya, datang, thank you. Bapak. Oke, oke. Mungkin boleh kali ya perkenalan dulu. Tadi sih saya udah mention namanya Bapak, namun boleh lah ya sebut lagi. Oke, thank you ya Kevina undangannya. Nama saya itu Chandra Kurniawan. Eh, saya lulus di BINUS Sistem Informasi tahun 2005. Kerja di Mekari saat ini sebagai engineering lead. Wah, Binusian 2005 ya. Eh, Gapnya jujur agak jauh banget sih sama saya karena saya saya bukan Binusian segitu yang jelas sih. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, saat ini berarti engineering lead itu apa sih sebenarnya Pak dan apa yang kira-kira dilakukan di pekerjaan Bapak ini? oke. Engineering lead ya. Jadi eh, saat ini tuh saya sudah sekitaran mungkin 4 tahun sih Mm-mm. di posisi ini. Karena sebelumnya juga sebenarnya software engineer. Mm. Kalau di Mekari ini tuh lumayan banyak juga sih perannya. Selain sebagai apa namanya people management, itu juga kita harus mengatur arsitektur juga. Mm. Arsitektur, kemudian ada collab, collab juga. Jadi tiga itu sih sebenarnya. Arsitektur, people management juga ada. Kemudian juga collab. Collabnya itu mungkin kalau di saya sih belum sampai ke sales atau customer gitu ya, klien secara langsung. Tapi lebih ke tim produk, produk QA, kemudian tim dari produk lain juga ada gitu ya, Mm-mm. tim-tim developernya. Nah, di situ sih. Jadi kadang-kadang kita collab untuk mengerjakan suatu inisiatif gitu. Nah, Oh, lebih oke. di situ sih. Oke. Jadi berarti kayak banyak banyak project-project kayak gitu dong, Betul. Pak. Jadi setiap quarter per 3 bulan ya, Mm. itu dari produk ya, dari produk itu ada menyusun beberapa inisiatif produk. Mm-mm. Dari engineering juga ada bakal diminta untuk menyediakan beberapa jenis inisiatifnya. Nah, itu yang nanti kita definisiin inisiatif mana yang akan butuh dependensi dengan tim lain. Nah, gitu. Oh, Itu oke. kita adain meeting sesama engineering lead juga atau mungkin developer yang berkaitan juga bisa ikut gitu. Hmm. Berarti engineering lead ini nggak cuman Bapak aja gitu? Atau Ya, juga jadi ada? di Mekari itu kan produknya banyak ya. Ada kalau di saya itu lebih fokus ke yang HR dan payroll. Mhm. Dan HR payroll ini sendiri pun ada modul-modulnya sendiri gitu. Oh, Contoh employee, company, payrollnya sendiri, attendance, terus mungkin apalagi ya benefit, ya sekitar itu lah ya. Nah itu per modul itu dibagi dengan tim masing-masing pula. Nah hmm. jadi masing-masing itu punya engineering lead sendiri, tim produk sendiri, QA-nya sendiri, developer sendiri gitu. Hmm. Nah kita juga bisa kadang-kadang collab sesama SR dan payroll itu selain dengan produk lain. Oh, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, ngomong-ngomong soal Mekari, mungkin boleh dong cerita tentang Mekari itu perusahaan yang bergerak di bidang apa dan juga tadi kan Bapak ngasih tahu soal Mekari itu banyak ya Ya, produknya, mungkin boleh oke. diceritakan. Ya, jadi Mekari ini sebenarnya em, awalnya sih ya, awalnya Slicker di tahun sekitaran 2015 Slicker di bidang HR payroll, mungkin kayaknya ada tax juga tapi kurang tahu. Nah, dari CEO Slicker itu kemudian ada em, akuisisi talenta produk-produk lainnya. Akhirnya semua itu digabung dengan Mekari gitu. Ya, Mhm. maka jadi Mekari. Nah, setelah itu terus berevolusi untuk menambah produk-produk yang lain juga. Jadi akhirnya kita berfokus di mungkin ada di tiga fokus utama: SR payroll, akuntansi dan keuangan, Mhm. finance ya, terus kemudian pajak gitu. Oh, Nah, oke. itu tiga fokus utama. Di situ ada kalau SR payroll itu talenta, kemudian di akuntansi finance itu jurnal juga ada jurnal, ada
ya jurnal ya lebih banyak. Terus kemudian yang pajak itu klik pajak gitu. Tapi Mm-mm. ada juga produk pendukung seperti Mekari Mekari Sign untuk e-sign, Mm. kemudian ada Mekari Flex untuk benefit, ada juga kontak untuk CRM, Oh, ada Officeless juga itu baru sih, baru dibuat juga Officeless. Kemudian ada juga untuk Mekari Capital, ada Mekari University, ya. Macam-macam produk yang akhirnya jadi suatu ekosistem cloud ya, platform cloud untuk bisnis sih, gitu. Mungkin visinya ke situ. hmm. Banyak banget Iya, produknya Mekari. betul. Ya, kayaknya saya cuman pernah sebenarnya pendengarnya memang kayak Mekari Mekari University pernah dengar sih, Ya. tapi belum begitu tahu tentang apa. Tapi kalau yang Mekari Talenta pernah dengar karena biasanya di TikTok tuh kayak suka ada bercanda tentang harus log in clock out ya pakai Mekari Talenta gitu. Soalnya di seluruh perusahaan kayaknya udah make si Iya, iya, Mekari sudah Talenta sudah gitu. lumayan banyak sih ribuan company juga dari mulai dari startup, UMKM sampai large company Eh, eh, pakai talenta yang mungkin di fitur utama itu live attendance-nya sih. mm, mm, Nah, mm. kadang-kadang ada live attendance aja, tapi fitur lainnya tuh mereka dengan software lain gitu. Oh, oke. Payroll-nya mungkin beda-beda inilah ya kebutuhan. Oke, mungkin selanjutnya Pak, mungkin ceritakan tentang Bapak kali ya, kayak sejak lulus lah dari sistem informasi, terus kenapa memilih eh, bekerja di technical ya, ini kan technical ya sebenarnya ya, programming itu, hingga sekarang menjadi engineering lead Pak. Lumayan panjang nih, nggak apa-apa Nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Dua Kita ribu dua mungkin puluh lima soalnya. kita punya banyak Iya, waktu iya, iya. tentang cerita-cerita ini Oke. mah. Iya, iya, iya. Mungkin dari awal awal mau masuk ke BINUS dan milih jurusan dulu itu juga pengaruh sih sebenarnya Oh di gitu. situ. Hmm. Jadi dulu itu inget ketika SMA IPA yang masuk IPA itu mulai ada banyak universitas pendekatan ya, pendekatan ngasih-ngasih brosur apa ngeliat BINUS. Karena tertariknya dulu itu komputer, jadi Hmm. ya udah fokusnya ke komputer. Nah, Hmm. entah kenapa BINUS sih ini yang lebih apa ya, komputernya itu jelas gitu Ya. di situ di brosur itu. Nah, akhirnya teknik dan sistem informasi. Kalau teknik waktu itu sih mungkin agak lemah sebenarnya di matematika dan perhitungan lain gitu jadinya. Hmm. Oh, sistem informasi oke nih kayaknya analisis dan macam-macam nih gitu kan. Hmm. Nah, dari situlah masuk ke eh, lanjut ke binusnya. Hmm. Kemudian di situ em, nggak nyangka sih ada ketika masuk langsung ketemu algoritma dan programming, algoprok waktu itu. Hmm. Wah, dapet ada bukunya. Zaman itu buku tebal sekali bukunya. Oh, Kita oke. mungkin beli ya, disuruh Ah. beli juga. Hmm. Itu semua algoritma programming, mulai dari binary search tree, hash segala macam. Struktur data juga kayaknya mungkin gabung situ atau enggak aku lupa. Nah, satu pertama kali benar-benar masuk langsung belajar itu agak syok sih. Maksudnya, oh ternyata ada kayak gini ya terus ngoding. Hmm, dan gak lulus. Oh, oh, oh Eh, gitu. akhirnya Oke. ujungnya kan lulus. Ngulang gitu saat itu. Agropag itu Ah. ngulang. Dan ngulang pun masih dapet C juga sih sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi ketika proses dari awal sampai ngulang itu mulai mulai menemukan apa ya seru gitu. Hmm. Apalagi terutama pas ngulang ya, karena makin yang ketika ngulang tuh jadi makin paham. Nah, binary search gimana itu nulis sendiri di kertas gitu. Hmm. Jadi maksudnya kita ujiannya memang bikin binary search di atau tree itu pakai kertas kan, Ya. bukan di langsung di komputer gitu. Ya. Ketika lab pun agak seru juga bikin piramid Hmm. bintang-bintang Hmm. atau bikin apa masih logik kayak gitu sih, array kita untuk memperdalam fundamental gitu ya. Eh, Mantul-mantul gitu lah Hmm. organisasinya. Tapi semua lewat command line dan bahasa C waktu itu. Oh, oke. Bahasa C aja ya, belum yang plus-plus. Nah, ketika Hmm. lulus baru udah mulai plus-plus, ada Java, object orientednya. Nah, ini masih terstruktur. Hmm. Nah, masih lumayan pusing juga sih sebenarnya, tapi masih lumayan ngikutin lah. Nah, di situ ketika mulai itu ada lanjut ke eh, kalau nggak salah jaringan komputer, tapi berhubungan dengan ASP, Active Server Page, bahasa pemrograman juga. Web base. Nah, di situ kenal web base. Oh. Gitu. Nah, kenal web base yang tadinya tuh command line
Command line, terus Visual Basic, Delphi untuk aplikasi desktop saat Mhm. itu. Jadi sempat coba-coba juga, kayaknya ada atau enggak ya agak lupa deh. Agak nggak gitu lama sih untuk mata kuliah yang terkait Visual Basic itu ada bikin UI Mhm. untuk mungkin kayak sistem kasir atau apa gitu ya, ada field-fieldnya menarik juga nih, tinggal drag and drop gitu. Nah itu udah mulai seru tuh di situ. Mhm. Praktek labnya, ujiannya. Nah, ketemu web base. Oh, mulai tersentuh dengan teknologi web, Facebook, Mhm. macam-macam itu jadi terus mungkin yang apa ya dulu teknologi Ajax kalau nggak salah, JavaScript lah JavaScript. Nah, di ASP itu mulai ke web, akhirnya lanjut ke web. Mhm. Yang desktop itu udah ditinggalin jadinya karena lebih mudah diakses juga web itu, instalasi software itu gampang. Skripsi juga ASP. Nah, setelah lulus malah beda lagi PHP akhirnya. Ya, oh, Nggak ada yang apa? ASP saat itu. Oh, oke. Lulus 2005 itu, waktu itu skripsi juga ASP, bikin website e-commerce. Ketika kerja mau nyari ASP juga karena maksudnya cari pekerjaan yang terkait komputer. Hmm? Banyak kan sih memang ini ya, programmer tulisannya dulu. Iya, grammar. Programmer. Web programming, web programmer ya, web Ya, programmer atau web developer. ya. Ya oke lah, ini web developer masih bisa nih karena berkaitan sama skripsi juga soalnya. Oh, Nah, di oke. akhir skripsi karena bikin web terus mulai mengerti apa namanya, kirim data, database segala macam. Ya udah jadinya mau lanjutnya ke situ gitu. Mhm. Mungkin kalau skripsinya bukan web bisa jadi ya beda lagi sih gitu. Oh, Nah, jadi oke. kenapa lanjutnya juga nyari web developer ya, mulanya dari akhir deskripsinya itu ya. Oh, oke, oke, oke. Projectnya website, ya udah jadi nyari ke situ. Jadinya web developer Jadi gitu. web developer junior masuk masuk juga ada suatu software house, klien kliennya dia dari kayak website freelancer gitu. Dia Hmm. dapat klien dari luar negeri, kita diminta ngerjain aja beberapa bagian. Nah, saat itu bikinnya mulai dikasih desain, kita slicing, HTML juga. HTML belum pernah tuh waktu itu. Mhm. Jadi belajar sembari kerja aja jadinya. Hmm. Diajarin sama senior, oh slicing gini gini gini. Akhirnya mungkin setahunan udah mulai paham. Diangkatlah jadi supervisor di situ. Nah, Oh, ini udah mulai kelihatan kayaknya mungkin ya dari apa namanya hasil ngodingnya jadi gitu. Supervisor yang apa ya? Ada junior-junior yang masuk juga, jadi sama aja kayak waktu dulu gitu, mm-mm. ngebimbing lagi, code review segala macam. Nah, kemudian eh, kayaknya ke habis itu pindah juga ada perusahaan yang lebih dekat dengan kantor, sama juga web developer terkait, tapi dia lebih ke softwarenya punya sendiri gitu. Mm-mm. Sama web developer terkait itu sih ya, pindah juga web developer. Kemudian ada sempat ngerjain freelancing freelancing gitu. Oke. Nah, itu juga bikin sistem, kebanyakan kalau Oh, freelance. Sistem invoice, kayak gitu, semacam invoice. Ada juga website untuk transaksi booking hotel misalnya atau mm-mm. booking travel. Nah, terus ada juga bikin sosial media yang waktu itu Facebook. Kita ada bikin sosial media tentang musik. Di situ kalau nggak salah eh, sempet apa ya? Dari freelancing itu pun dapat peluang sih. Ada yang mau bikin startup, jadi direkrut ke situ, pindah. Oh. Pindah lagi ke situ. Jadi ini ya kayak head lah, semacam head jadinya. Kan handle awal dari awal. Nah, Mm-mm. dari situ sih perjalanannya. Jadi ketika di awal junior kemudian eh, terus coba terus gitu ya, Ya. belajar terus dan ikutin cara-caranya yang sesuai supervisor, tapi mungkin agak beruntung di freelancing itu sih, ketika Mm-mm. dia buka startup ya mau nggak mau memang diangkat jadi leadnya gitu, Oh, lead oke. projectnya gitu kan. Ya. Nah, dari situ startupnya mungkin sayang sekali sih tutup ya. Nah, setelah itu mungkin ada pindah juga ke satu kenalan juga dari yang pernah buat project juga freelancing, tapi dia kerja gitu. Nah, saya di ditarik gitu masuk ke situ. Nah, itu kerja normal jadinya. Mm-mm. Bikin sistem juga untuk service handphone ya, mobile phone kayak gitu. Nah, di situ nah, itu masih banyak lagi tuh. Di situ pindah lagi juga. Oh, oke. Pindah lagi ke kemana ya, agak lupa dari situ. Tapi
Itu tapi ini ya, maksudnya itu perusahaan-perusahaan yang software house, kemudian ada juga startup sih, tapi saat itu belum 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 bisa disebut startup sih dia. Hmm. Dia bikin satu software e-commerce yang bisa dipakai custom dijual. Eh, Sayangnya saat itu belum hype juga. Orang nggak mau yang sewa bulanan, jadi maunya langsung beli. Yang paling berkesan sih mungkin ketika udah masuk ke satu perusahaan startup, eh, mungkin kalau saya sebut namanya Sigmi. Nah, di situ yang mulai belajar banyak sih. Nah, baru setelah itu ke yang talenta. Oh, oke. Yang talenta tuh ya udah mulai eh, tahunnya sih agak lupa ya tahun mungkin sekitaran 8 tahun lalu sih. Ya, ya, ya. Udah lama sekali Oh, iya, iya. di Delapan delapan di talenta. talenta ya talenta. Dan kayaknya di talenta satu atau dua tahunan join itu diakuisisi oleh Sticker. Kita Mm-mm. gabung dan Mm-mm. akhirnya sampai ke Makari. Mm-mm. Di saat di situ pun journey ke engineering lumayan panjang juga sih. Sebenarnya semua agak sama di senior ya. Oke. Saat itu jadi senior software engineer. Mm-mm. Kita harus lebih aktif sebenarnya. Jadi bukan ngoding aja. Kalau aktif, mungkin pegang suatu project, jadi PIC. Nah, mulai dari situlah yang akhirnya tuh bisa apa ya? eh, ada tim member yang kita bisa pandu. Terus kalau ada apa-apa tuh bisa kita bantu. Bisa tim produk nanya langsung bisa cepet gitu ya, responnya cepet. Nah, di situ mulai eh, timnya ada dipecah-pecah. Nah, kesempatan jadi engineer di situ. Hmm. Oke, jadi ini pengalamannya sangat banyak gitu ya dari software house, Iya, terus dari ke startup dulu, terus juga sempet freelance juga iya. ya. Terus habis itu startup lagi, habis itu ke Mekari lagi Iya, ya. sempat pindah Mekari. juga ke company biasa juga ke Welcome dulu, Welcome Shop. Oh, Gitu. oke, ya, ya, ya. Luar Terus pindah biasa. lagi, ya startup juga pindah lagi ya. Ujung-ujungnya maksudnya sekitar seputaran itu aja sih Hmm. gitu. Makanya sekarang juga Bapak di posisi yang sekarang ini karena kan juga punya pengalaman yang apa ya bervariasi Iya. itu sih. Jadi Oh ya jenis-jenis produknya juga beda-beda nih. oh ya jenis produknya Itu juga beda-beda ya. gitu. Nah, Ya. tapi kalau bahasa programming masih sama sih di PHP Oke. ya. Kebetulan semua itu masih PHP urutannya. Oh, oke. Walaupun ada yang bahasa lain tapi kayak lebih ngelihat aja terus nge-review. Wah, luar biasa ini Bapak ini keren sekali. Wah, pengalamannya memang tidak dipungkiri ya, keren sekali.